Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Suyuti. Saya dari kelas IF05. Di sini saya akan mempresentasikan evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Untuk komputer generasi pertama, Perang Dunia II mendorong pengembangan komputer untuk kepentingan militer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse dari Jerman menciptakan Z3, komputer pertama yang digunakan untuk mendesain pesawat dan peluru kendali. Di Inggris dibuat komputer Colossus pada tahun 1943 untuk memecahkan kode rahasia Nazi. Namun, pengaruhnya terbatas karena bersifat rahasia dan bukan komputer serbaguna. Di Amerika Serikat, Howard Aiken bersama IBM mengembangkan Mark I, komputer relay elektromekanik besar yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemudian muncul Electronic Numerical Integrator and Computer, hasil kerja John Presper Eckert dan John Mauchly di Universitas Pennsylvania. ENIAC berisi 18.000 tabung vakum dan menjadi komputer serbaguna pertama yang sangat cepat pada masanya. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Kemudian yang kedua, ukuran sangat besar, cepat panas, dan boros listrik. Yang ketiga, bahasa pemrograman masih bahasa mesin. Contohnya ada ENIAC, dan yang kedua ada Universal Automatic Computer. Kelebihannya, mampu melakukan perhitungan cepat dibanding manusia. Kekurangannya, boros energi, mudah rusak, ukuran besar, lambat dibanding komputer sekarang. Untuk selanjutnya, komputer generasi kedua, penemuan transistor pada tahun 1948 menggantikan tabung vakum dan membuat komputer menjadi lebih kecil, cepat, hemat energi, dan andal. Mulai digunakan pada komputer sejak tahun 1956. Selain itu, muncul memori inti magnetik yang meningkatkan kinerja komputer. Contohnya adalah IBM Strix dan Spheriland LARC superkomputer untuk penelitian energi atom. Pada generasi ini juga mulai digunakan bahasa assembly yang menggantikan bahasa mesin, membuat pemrograman lebih mudah. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan transistor menggantikan tabung vakum, ukuran lebih kecil, cepat dan efisien energi, dan sudah menggunakan bahasa assembly dan bahasa tingkat tinggi. Contohnya ada IBM 1401, kemudian IBM 7090, kemudian kelebihannya lebih cepat dan lebih hemat listrik, dan kekurangannya masih menghasilkan panas cukup tinggi, penyimpanan masih kecil. Oke, selanjutnya komputer generasi ketiga, masalah panas pada transistor diatasi dengan penemuan IC Integrated Circuit oleh Jack Kilby dari Texas Instruments pada tahun 1958. IC menggabungkan banyak komponen elektronik ke dalam satu chip silikon sehingga komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan efisien. Generasi ini juga memperkenalkan sistem operasi yang memungkinkan komputer menjalankan beberapa program secara bersamaan. Berikut ada ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan IC. Yang kedua, ukuran makin kecil dan efisien. Yang ketiga, muncul sistem operasi. Yang terakhir, dapat digunakan oleh beberapa pengguna atau multi-user. Contohnya ada IBM System, kemudian ada PDP-8, kemudian kelebihannya performa meningkat, biaya produksi menurun, dan mulai user-friendly. Kekurangannya harga masih mahal bagi pengguna pribadi. Kemudian selanjutnya komputer generasi keempat. Setelah IC muncul teknologi LSI, VLSI, dan ULSI yang memungkinkan ribuan hingga jutaan komponen dipasang dalam satu chip berukuran kecil. Hal ini membuat komputer menjadi lebih cepat, lebih kecil, efisien, dan murah. Tahun 1971, Intel 4004 menjadi mikroprosesor pertama menggabungkan CPU, memori, dan kendali I/O dalam satu chip. Mikroprosesor kemudian digunakan di berbagai perangkat seperti TV, oven, dan mobil. Komputer pun mulai digunakan masyarakat luas, muncul komputer pribadi atau PC, milik komputer, serta perangkat lunak populer seperti word processing dan spreadsheet. Pada 1980-an, video game seperti Atari ikut mempopulerkan komputer rumahan. Berikut adalah ciri-cirinya.
Yang pertama menggunakan mikroprosesor, semua chip komponen komputer dalam satu chip. Kemudian ada PC yang mulai berkembang, kemudian penggunaan bahasa pemrograman tinggi seperti C, Pascal, BASIC. Kemudian contohnya ada Apple II, IBM PC, Commodore 64. Kelebihannya ukuran kecil, cepat, dan terjangkau, mulai digunakan di rumah, kantor, dan sekolah. Oke, untuk yang terakhir, komputer generasi kelima, jadi dari 1980-an sampai sekarang. Komputer generasi kelima berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, yang mampu berpikir, belajar, dan berinteraksi seperti manusia. Contoh imajinatifnya adalah HAL 9000 dari novel 2001 Space Odyssey yang dapat berbicara, melihat, dan belajar secara mandiri. Walau belum sepenuhnya tercapai, kini komputer sudah bisa mengenali suara, menerjemahkan bahasa, dan meniru penalaran manusia. Perkembangan generasi ini didukung oleh teknologi pemrosesan paralel, koordinasi banyak CPU secara bersamaan, dan superkonduktor yang meningkatkan kecepatan komputasi. Jepang menjadi pelopor proyek komputer generasi kelima melalui lembaga ICOT (Institute for New Computer Technology) untuk mewujudkan komputer cerdas di masa depan. Kemudian ikut adalah ciri-cirinya menggunakan kecerdasan buatan, kemudian teknologi mikroprosesor super cepat, jaringan komputer internet, dan komputasi awan atau cloud. Kemudian selanjutnya sistem operasi modern seperti Windows, macOS, Linux, kemudian hadir perangkat mobile, laptop, tablet, smartphone, dan IoT. Contohnya komputer modern, laptop, smartphone, AI system, dan superkomputer. Kelebihannya kinerja tinggi, konektivitas global, kemampuan belajar otomatis, atau machine learning. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.